Tetapi apakah Al-Quran itu fiksi atau bukan? Sekarang masuk ke bukan pembahasan filsafat Islamnya, bukan ke filsafatnya, bukan. Apakah Al-Quran fiksi atau bukan? Al-Quran itu nyata-nyata diturunkan oleh Allah. Ya. Tidak semua, hanya sedikit sekali orang Indonesia yang memahami filsafat. Maka yang poin yang bisa saya sampaikan adalah kenapa kok disampaikan secara publik? Mungkin itu yang disayangkan Kenapa nggak di kelas-kelas filsafat saja gitu? Karena untuk sementara ini orang Indonesia belum bisa menerima kata-kata seperti itu. Jadi jangan ngomong begitu dong gitu. Itu soal kebijaksanaan aja sebetulnya. Soal kebijaksanaan, artinya kenapa sih Bang Rocky ngomong begitu? Apakah pengen pamer? Iya. Saya juga nggak tahu. Apakah tujuannya supaya orang tertarik mengkaji filsafat? Saya nggak tahu juga. Apakah memang cari wow gitu? Atau kok justru malah membuat situasi jadi lebih... Ya memang situasi jadi lebih panas dong. Apa maksudnya, apakah itu tujuannya kan kita juga nggak tahu ya? Kita nggak tahu tujuannya apa. Kita tanya Bang Rocky-nya gitu kan. Tetapi memang bahasa yang disampaikannya itu bahasa yang tidak umum. Bahasa yang masih belum bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Mungkin kalau sesama orang filsafat ya paham maksudnya gitu misalnya. Kayak misalnya Bang Rocky juga menjelaskan apa itu kebebasan atau freedom dengan liberty. Ya orang filsafat paham bahwa itu berbeda antara freedom dengan liberty. Tapi kalau orang kita ya kebebasan gitu aja kan susah gitu ya bahasnya. Kecuali kalau memang diskursus filsafat gitu. Atau misalnya ada orang filsafat yang kemudian malah membuat ini jadi masalah kan aneh juga gitu. Iya. Makanya memang saya tidak mau menanggapi terlalu jauh karena kalau dijelaskan juga Panjang lebar sekali. Rumit Sekali. Karena banyak istilah-istilah dan diksi saya juga kalau digunakan dengan bahasa sederhana takutnya nggak nyampe. Nggak nyampe. Contoh nggak nyampe misalnya diksi tentang das Ding an sich. Di Indonesia kan apa susah gitu. Atau misalnya dibahasakan fenomenologi apa susah banget itu diterjemahkan ke bahasa lain gitu. Mungkin bisa, cuman mungkin tidak sampai maknanya. Tidak sampai maknanya. Itu juga yang terjadi pada penerjemahan Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan ke bahasa lain itu pasti banyak yang berkurang. Karena kata-kata Al-Quran dengan kata-kata bahasa lain itu pasti punya penekanan kompleksitasnya beda juga. Kandungannya, maknanya gitu kan, pasti akan berbeda. Gitu. Jadi apa kesimpulannya adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Hadis Nabi, berbicaralah dengan manusia dengan kadar atau level pemikiran manusia yang kita ajak bicara itu. Kalau kita bicara dengan anak SD, jangan bahasa-bahasa akademis, gitu kan? Bicara dengan anak aliyah, jangan seperti bicara kepada anak kecil. Jadi disesuaikan lah. Nah di Indonesia memang bahasa-bahasa filsafat masih belum diterima dengan baik. Tetapi apakah Al-Quran itu fiksi atau bukan? Sekarang masuk ke bukan pembahasan filsafat Islamnya, bukan ke filsafatnya, bukan. Apakah Al-Quran fiksi atau bukan? Al-Quran itu nyata-nyata diturunkan oleh Allah. Ada, dan memang itu adalah kalam ilahi, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ini secara istilah langsung ya. Yang membacanya mendapatkan pahala. Yang mendengarkannya dapat pahala. Jadi ada unsur ibadah dalam pembacaannya, pendengarannya, apalagi pengamalannya. Itu ada unsur ibadah. Kemudian diriwayatkan secara mutawatir. Yaitu istilah definisi dari Al-Quran. Artinya Al-Quran ada dan nyata, fakta. Dan nyata. Berarti kata Rocky Gerung Al-Quran nggak nyata. Bukan itu, awas. Maksudnya fiksi itu bukan itu. Kita sudut pandangnya bukan sudut pandang filsafat ya, tapi itu sudut pandang. Jadi jangan dibandingkan dengan Rocky Gerung ya, karena kajiannya beda, kemudian maksudnya beda. Bukan berarti fiksi itu adalah bahwa Al-Quran itu sebetulnya nggak pernah ada, nggak pernah diturunkan ke muka bumi. Jadi bukan itu. Yang dibuka jangan KBBI maksudnya. Jangan fiksi KBBI. Dalam versi KBBI bukan. Jangan. Fiksi dalam pengertian filsafat. Karena kayaknya harus belajar setelah ini. Ada lagi istilah fiksi dalam dunia dalam dunia filsafat yang lawannya bukan nyata, itu bukan. Jadi untuk kita memang
nggak ada masalah sih pernyataan Rocky Gerung itu. Maksudnya nggak ada masalah, kita nggak terganggu kok keimanan kita, gitu kan. Itu hanya pendapat pribadi. Jangan menggunakan keimanan kita untuk berdebat soal ini gitu ya. Nah, lebih amannya lagi bahwa Bang Rocky Gerung itu mungkin bicaranya kitab sucinya sendiri gitu kan. Ya biarin aja. Mungkin bukan punya kita lah gitu ya. Mungkin bukan punya kita. Tapi kata Rocky Gerung bilangnya semua kitab suci. Jadi masalah lagi kan. Ya. Mungkin ini ya Mbak Husni Safitri kira-kira demikian. Kalau misalnya kurang pengen diskusi lebih jauh mah nggak mampir ke Al-Khiyar untuk diskusi di sini ya. Bisa kalau tidak live bisa. Nah kalau tidak live nanti kita ngobrol di sini di Al-Khiyar. Ngobrol biasa mungkin ya saya bisa memaparkan sudut pandang saya terhadap ucapannya Rocky Gerung. Nanti kalau misal pengen tahu di mana lokasinya di Google Maps ada kok, insya Allah Al-Khiyaroh ya. Ini dari Anjani Jaya, ini Mbak atau Mas nih, Mas Anjani Jaya atau Mbak Anjani Jaya. Punten Kang mau nanya, kalau Al-Quran sebelum dikumpulkan kan misah-misah, ada yang di batu, kayu dan lain-lain. Gimana dengan kitab Injil atau lainnya? Saya pernah menjawab ini di pertemuan lalu bahwa kalau Al-Quran itu diturunkannya ada yang sekaligus, ada yang berangsur-angsur. Sekaligus itu ketika diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kita lihat ayat yang tadi saya baca di awal, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nazzala itu berarti turunnya berangsur-angsur. Satu persatu itu nazzala. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qablu. Dan kitab-kitab yang Allah anzala min qablu, Allah turunkan dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya anzala, kalau anzala itu berarti turunnya sekaligus, gitu ya. Seperti Tauratnya Nabi Musa atau Suhufnya Nabi Musa, itu kan diturunkan sekaligus, di sebuah papan gitu, tertulis 10 perintah Tuhan, langsung diturunkannya, tidak berangsur-angsur. Dan itu dengan apa yang menulis itu kilatan api ya, gitu. Kayak Zoro tuh, gitu kan. Jadi bisa ada tulisan Z, Sydney, gitu kan. Kilatan api itu membuat huruf-huruf yang kemudian bisa dibaca, yang isinya adalah 10 perintah Tuhan. Jadi sekaligus. Kalau Nabi Isa itu langsung ke diri Nabi Isa-nya diinstal, gitu. Kalau Taurat kan enggak, tadi di papan. Kalau Injil itu di dadanya Nabi Isa, diinstalkan. Nah nanti Nabi Isa sendiri yang kemudian mengeluarkannya satu persatu sesuai dengan kondisi yang dihadapinya gitu kan. Makanya para muridnya kalau misalnya pengen membedakan mana ucapan Nabi Isa dengan Injil, ucapan Allah gitu ya, kalam Allah, agak kebingungan juga. Karena nyatu gitu aja gitu antara Nabi Isa yang berkata seperti manusia biasa, dengan Nabi Isa yang memang sedang menyampaikan wahyu Allah. Iya, tingkat kesulitannya beda-beda. Tingkat kesulitannya beda-beda. Dan memang tinggi sekali kesulitannya. Iya, betul. Kemudian kalau Quran gimana? Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menganzala kan, berarti menurunkan secara sekaligus di malam Lailatul Qadar, sehingga turunnya itu sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tetapi kalau ke Nabi Muhammadnya berangsur-angsur selama 22 tahun. 23 tahun ya kurang lebihnya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lah gitulah. Kurang lebih selama 23 tahunan lah. Nah, memang Al-Quran ini adalah satu-satunya yang tercatat secara fisik. Ada yang di batu-batu, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, dan media-media lainnya. Yang menarik adalah ketika pengumpulan Al-Quran. Dalam perang Yamamah, banyak hufaz, para ahli penghafal Quran ini gugur ya. Maka untuk kesekian kalinya Umar bin Khattab menganjurkan kepada kepada Abu Bakar ya, saat itu khalifahnya Abu Bakar. Umar bin Khattab menganjurkan lagi, berarti kan sudah ada di sebelumnya dorongan dari Umar bin Khattab. Cuma puncaknya adalah ketika gugurnya 70 sahabat penghafal Al-Quran di sebuah peperangan. Akhirnya gimana lagi nih kalau misalnya pada meninggal semua, para syahid semua, maka Al-Quran tinggal cerita gitu kan. Akhirnya tulis aja dong gitu, Bang Abu Bakar gitu. Ya udah akhirnya Abu Bakar oke deh ditulis. Ditulislah di sebuah lembar-lembaran ya, di banyak lembaran, kemudian disimpan di Siti Hafsah. Terakhir itu waktu Umar di Siti Hafsah ya dipegangnya ya.
Jadi yang dibukukan oleh Abu Bakar itu dipegang oleh Siti Hafsah kalau nggak salah. Nggak tahu kenapa nggak ke Siti Aisyah ya, ke anaknya ya. Nah, kemudian dibukukan secara jelas, secara utuh itu pada zaman Khilafah Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan membuat tim penyusunan kitab suci Al-Quran yang semula berserakan di berbagai tempat. Tetapi tim ini kemudian memberikan prasyarat-prasyarat tertentu. Tidak semua ayat yang diajukan itu secara mudah langsung menjadi ayat Quran. Jadi ini tim nih terdiri dari kalangan sahabat-sahabat besar, gitu kan. Para sahabat orang yang mengajukan ayat Al-Quran maka harus satu syaratnya adalah ada di hafalan para sahabat besar. Coba Ali bin Abi Thalib ada nggak hafalan ini, bacaan ini? Coba Abu Bakar udah nggak ada ya. Coba misalnya Zaid ada nggak bacaan ini? Itu pertama. Yang kedua harus ada bukti fisik. Mana pelepah kormanya? Jadi ada orang nyetorin, nih dilihat pelepah korman ya, bacaan Quran. Bacaannya adalah misal Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, gitu ya. Ada nggak di hafalan kamu? Ada. Oke, masuk. Tapi itu belum langsung masuk. Saya lupa. Belum langsung masuk. Yang ketiga adalah harus ada 2 orang yang punya bukti fisik itu. Harus bukan cuma dia yang punya bukan cuma dia. Saya mengajukan bukti fisik ayat Quran. Kemudian Mas Fabi juga membawa bukti fisik ayat yang sama. Nah, itu baru masuk. Ketika ada juga di hafalan para sahabat. Masuk. Jadi seleksinya kuat, keren ya, ketat ya. Bawa lagi satu ayat yang lain. Oh iya, ada nggak di hafalan? Ada, gitu kan. Di hafalannya Utsman bin Affan ada nggak? Ada. Kita tunggu satu bukti lagi. Kalau nggak ada yang bawa bukti fisiknya, maka kita nggak catat dulu nih. Gitu. Ternyata ada yang bawa, akhirnya dikumpulkan. Oh iya ada nih, 2 bukti fisik selesai. Nah terakhir sudah nih, Quran ini sudah 114 surat, kurang 2 ayat. Dari hafalan para sahabat itu ada 2 ayat. Di hafalan para sahabat itu ada 2 ayat yang tersisa, ya. Tapi bukti fisiknya nggak ada. Tapi ada semua. Akhirnya kan nunggu, ini prosesnya berhari-hari dong, berbulan-bulan. Berbulan-bulan pastinya. Mana ini bukti fisiknya nggak pernah ada. Kan ganjel terus. Akhirnya ternyata ada satu orang, saya 80% lah, saya lupa ya namanya, cuma 80% namanya adalah Abdullah ibnu Umi Maktum, yang buta itu. Kemudian mengajukan bukti fisik. Ini loh saya punya bukti fisiknya, ya. Jadi bukti fisik ini adalah ayat yang ternyata ada di hafalan para sahabat itu. Nah ini dia bukti fisiknya, gitu kan. Ada buktinya ternyata, alhamdulillah gitu. Tapi ternyata tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang membuat bukti baru gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya bagi para pemirsa Al-Khiyarah TV dan NU Channel, bahwa pengkodifikasian Al-Quran itu butuh seleksi yang ketat, tidak sembarangan. Gitu ya. Nah, kemudian karena bukti fisiknya cuma satu, maka agak kebingungan juga kan. Ini gimana gitu. Tidak ada lagi bukti baru, sedangkan ayatnya masih ada. Ternyata ada seorang sahabat Nabi yang ingat bahwa maaf saya batuk dulu. Ada seorang sahabat Nabi yang ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa satu orang Ibnu Umi Maktum ini kekuatan persaksiannya adalah sama dengan 2 orang. Kenapa bisa begitu, Kang? Ya saya nggak tahu, itu Nabi yang membuat, sudah jatuh begitu, menghadiskan seperti itu kan Nabi. Sampai pada akhirnya berkurang tinggal 1 itu ya. Luar biasa ya. Seorang sahabat ingat, oh iya Nabi pernah bersabda bahwa Ibnu Umi Maktum itu kesaksiannya seperti 2 orang. Wow. Maka akhirnya alhamdulillah semua sujud syukur semua, sehingga
satu bukti fisik yang dibawa oleh Ibnu Ummi Maktum ini bisa diterima. Dan ayatnya apa? Ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dua ayat yang sempat tertunda penulisannya. Dan alhamdulillah ternyata pengkodifikasi Al-Quran dibantu oleh Rasulullah juga. Iya. Untung ada yang ingat juga hadis itu, ternyata sudah luar biasa. Jadi memang semuanya memang sudah didesain ya. Tapi saat itu juga setelah pengkodifikasian itu kan juga belum selengkap yang seperti yang kita miliki saat ini ya Kang Sidnya, dari mulai harokatnya sampai dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi dari tadi ini dari siapa ya? Anjani, Mas Anjani atau Mbak Anjani ya. Ini ada dari Mas Ahmad Rois. Kang mau nanya, kalau Al-Quran kan surat pertama yang diturunkan itu Al-Alaq. Nah, terus kenapa urutan suratnya tidak sesuai dengan urutan turunnya ayat itu, Kang? Lalu bagaimana nih? Kok bisa ada surat pertama sampai surat pertama? Memang wahyu pertama itu Al-Alaq dan turunnya itu tidak berurutan. Iya. Kemudian ditunjuk oleh Nabi, ini posisinya di sini, posisinya di sini, gitu kan, sesuai dengan petunjuk Nabi, dan Nabinya juga dari Malaikat Jibril, Malaikat Jibrilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Semuanya disusun rapi. Dan yang ajib itu, yang kita membuat kagum adalah ketika ada ayat wahyu turun, diletakkan di tengah-tengah, itu para sahabat nggak kebingungan loh. Kalau kita kan bingung ya. Kita sudah hafalnya urutannya begini. Iya. Kemudian masuk di tengah-tengah gitu coba. Dan berkali-kali masuk di tengah-tengah. Dan sahabat tuh gak ada yang bingung coba. Sahabat itu mengulang hafalannya lagi dengan memasukkan ayat baru ini gitu, yang baru turun. Nanti ayat lagi baru turun, adanya di tengah lagi, ada di pinggir, ada di tengah. Oh, jadi sebetulnya penyampaian itu sudah dilakukan penyusun di kepala sebetulnya. Ini di posisinya ini, posisinya ini, posisinya sudah ada dilakukan. Jadi gini, ya? Quran turun. Ya. Kemudian para sahabat kan yang jadi sekretaris wahyu ya, yang penulis wahyu itu menulis. Saya tulis. Wahyu turun. Yeah. Ini saya tulis di halaman selanjutnya atau gimana? Jangan. Ini adalah ayat yang jatuh sebelum ayat ini. Itu misalnya. Jadi artinya di tengah-tengah. Yeah. Nah, nanti sahabat menghafal lagi dari awal sampai urutan terbaru itu. Jadi urutannya selalu update gitu. Berubah sampai semuanya lengkap. Yang heran adalah para sahabat tidak ada yang kebingungan coba dengan urutan hafalan ini. Dengan urutan Al-Quran ini. Ya, para sahabat yang baru-baru gitu atau yang bukan orang Arab bingung juga sih kali ya. Sedikit lah ya. Ini urutannya nyempil lagi ada 5 ayat, nyempil lagi 10 ayat gitu kan. Malah ada ayat nih dari sini sampai sini. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah ini, tapi peristiwa selanjutnya masih berkaitan. Tapi taruhnya di tengah. Itu ada. Ayat tentang mubahalah. Itu adanya di tengah peristiwa itu gitu. Di tengah peristiwa satu ayat itu berapa ayat itu tadi ya? Rangkaian ayat. Padahal rangkaian ayat itu menuju mubahalah. Tapi ayat mubahalahnya sendiri taruhnya di tengah, nyempil satu. Itu kan agak aneh ya urutan begitu ya. Tapi memang karena urutan tersebut maaf, kata tim tadi ada gangguan sehingga saya berhenti dulu sebentar. Dari tadi nggak gangguannya? Nggak dari tadi. Oke. Urutan Al-Quran itu kemudian disusun oleh Nabi Muhammad. Ya, berdasarkan wahyu lah gitu ya. Ini di sini, ini di sana, ini di sini, ini di sana gitu kan. Nah, susunan Al-Quran ini nanti disesuai dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kenapa kok yang turunnya berbeda-beda? Maksudnya loncat-loncat turunnya karena peristiwa sejarahnya itu yang terjadi adalah itu dulu gitu. Makanya respon yang diturunkan oleh Allah itu dengan respon yang sesuai gitu. Respon itu turun. Tetapi ini lebih mengagumkan lagi. Meskipun ayat Al-Quran itu diturunkan secara loncat-loncat, kemudian disusun juga dengan acak gitu kan disusunnya, tetapi justru tidak mengurangi keindahan Al-Quran. Iya. Semakin Al-Quran itu disusun dengan cara seperti ini yang kita lihat,
keagungan dan keindahan Al-Quran itu justru semakin terlihat. Ada kesesuaian antar ayat, ada kesesuaian jumlah hurufnya. Itu kan ada ilmunya sendiri. Ilmu munasabah itu ilmu tentang kesesuaian ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok Qul huwallahu ahad diletakkannya di surat akhir-akhir gitu kan? Ternyata orang non-Muslim kalau baca Al-Quran itu dari belakang. Karena kiri ya? Dari kiri. Dikira itu bagian depan kan? Bukannya dari awal, karena Latin sebelah kiri, karena buku Latin dianggapnya kan. Dan di buku yang dia buka itu, karena dari kiri gitu ya, dia melihat ada Qul huwallahu ahad. Jadi pertama itu langsung jreng gitu tentang ketuhanan, keesaan Tuhan ya. Itu kan hikmahnya luar biasa. Jadi kita tidak bisa mengetahui alasannya, tapi kita bisa mendapatkan hikmahnya. Hikmah di balik itu semua. Jadi kalau misalnya di susunnya itu atau diturunkannya disusunnya sesuai dengan ayat yang turun, memang agak loncat-loncat ya. Ada nggak sih yang disusunnya dengan urutan? Ada. Urutan turunnya ayat maksudnya? Ada. Para sahabat ada yang menulis berdasarkan turunnya ayat Al-Quran. Ini dulu, baru ini. Tapi ini tidak digunakan oleh itu ditawarkan, metode itu ditawarkan sesuai dengan ada yang menawarkan metodenya gini aja nih, saya udah nulis dari awal sampai akhir. Saat itu tuh ya nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena Nabi Muhammad setiap turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan ini sebelum ini sesudah ini gitu, ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Jadi tidak bisa diturunkan ditulis secara urutan Al-Quran. Menarik. Tetapi ini justru semakin harmonis ayat Qurannya. Yang kita baca saat ini kan indah sekali kan. Dan Al-Quran itu kan tradisi oral ya, penyampaian lisan, bukan sesuatu yang ditulis, tapi dibacakan, disampaikan oleh Nabi secara lisan. Nah, kesulitannya di mana? Mana yang lebih sulit, penulisan atau pengucapan? Lebih sulit Al-Quran itu disampaikan secara pengucapan. Karena dalam pengucapan itu tidak pernah ada delete, tidak pernah ada copy paste, tidak ada kata-kata remove dan lain sebagainya. Sesuatu yang diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Kan gitu. Betul. Kalau kita ngetik di komputer, kurang enak nih jalan ceritanya, kita hapus lagi. Redaksinya kurang enak, kita hapus. Setelah itu, kalau kita sudah anggap tulisan ini enak, di print, sebarkan ke orang. Al-Quran kan nggak ditulis, disampaikan langsung melalui lisan Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak pernah merevisi apa yang disampaikan ya? Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad merevisi penyampaiannya. Atau misalnya ayat yang kemarin ada yang kurang tuh, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Maaf, kata-katanya kurang bagus deh, dirubah aja. Itu nggak bisa. Atau yang kemarin itu kayaknya nggak bener gitu. Jadi bukan A tapi B gitu misalnya. Itu nggak bisa. Oh iya, itu bukan kuda, tahu itu keledai, diganti aja. Itu nggak bisa. Tapi kalau ditulis, diketik, kalau kita bikin makalah, bikin cerita, itu kan ada proses pengeditan berapa lama gitu kan. Yang keluar itu sudah versi yang sudah direnungkan, masak-masak gitu kan. Sudah versi terbaiknya. Kalau lisan nggak bisa. Tapi metode lisan itu diantara memang membuktikan bahwa Nabi itu melakukan itu dikeluarkan spontan, tidak melalui hasil berpikir dulu. Bahwa itu memang wahyu dari Allah begitu ya Kang Siti. Wow. Nah kira-kira gitu ya Mas Ahmad Rois gitu. Kira-kira soal urutan surat tadi. Nah ini dari kalau nama-nama suratnya itu para ulama yang memberi nama. Nah nanti nih ada pertanyaan soal. Ada Mbak Iva Ulia ini ya saya. Iya, ini dari Cimahi. Alhamdulillah hadiroh Kang Ziroh baru tahu avatar itu istilah nabi dalam kitab Hindu atau Buddha. Keren Kang, belajar tauhid dengan cara menarik seakan membuka khazanah ilmu. Ya, avatar itu istilah Hindu tadi ya. Nah ini dari Mbak Salsa Aziz. Waduh saya telat 30 menit. Nggak apa-apa, insya Allah masih ada. Mau tanya juga mangga. Rekamannya juga ada nanti. Rekamannya juga ada. Jadi kalau misal mau ketinggalan materinya, nanti hasil diskusi ini kita akan upload lagi di YouTube ya. Mbak Erlina. Mbak Erlina ada juga pertanyaan nih. Mbak Erlina Habibah. Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, nama-nama surat di Al-Quran itu siapa yang memberi nama? Nah ini tadi pertanyaan tadi tuh. Apakah sejak awal penurunan setiap surahnya itu Allah langsung memberitahu suratnya apa enggak gitu katanya? Nama-nama itu, nama-nama surat Al-Quran
itu diberikan oleh para sahabat. Termasuk juga wakaf-wakafnya itu juga ditentukan oleh para sahabat, para ulama lah termasuk. Dimana misalnya berhenti satu ayat atau ini hanya wakaf di pertengahan ayat, itu para sahabat. Memang yang ijtihad para sahabat. Tanda misalnya ada sod lam alif wasol aula gitu. Jadi meneruskan bacaan lebih utama, atau qaf lam dan alif bengkok. Bahkan saktah juga mungkin dari situ ya. Wakaf lebih utama. Saktah juga. Semuanya itu dirumuskan oleh para ulama. Nah, ini ada dulu juga dari Hasmi Iskandar. Kang Zidni, Al-Quran kan bentuknya buku. Kalau kita terdahulu bentuknya apa? Suhuf kah? Ada yang suhuf bentuknya. Ada juga yang bentuknya catatan di sebuah papan. Itu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Gitu. Jadi bentuk Al-Quran itu bisa beda-beda. Bentuk kitab suci itu beda-beda. Gitu. Cuma semuanya adalah lembaran, semuanya lembaran. Adapun kitab suci nanti lembarnya banyak dan dijilid, dibukukan. Jadi tetap sama kayak Nabi Musa itu ya, yang langsung Nabi Daud ya, yang langsung ditulis di papan itu. Nabi Musa yang tulis di papan tadi itu kan beda-beda ya. Nah, ini ada juga dari Muhammad Rendiansyah. Punten Kang, mengapa manfaat membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz? Apa alasannya? Ini kan ada ceritanya juga Kang Zidni ya, begitu ya. Apa cerita apa? Ya artinya siapa yang bisa menghatamkan Quran? Oh ya, itu kisah perlombaan di zaman Nabi. Gitu. Jadi siapa yang akan jadi menantu Nabi adalah yang bisa cepat menghatamkan Al-Quran. Gitu. Dengan bacaan yang benar. Dan ternyata Sayyidina Ali yang menang. Sayyidina Ali padahal di rumah saja. Tapi 3 kali membaca surat Al-Ikhlas itu kan nilainya sama dengan membaca Al-Quran secara utuh. Tapi untuk para pemirsa, jangan menghatamkan Al-Quran dengan bacaan 3 kali surat Al-Ikhlas saja ya. Jadi sudah khatam Quran belum? Sudah. Karena sudah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena sudah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Memang intinya adalah ketauhidan. Ya, bacaan Al-Quran itu. Dan ketauhidan itu menjadi inti sebuah ajaran agama. Nah, ketika ajaran agama itu kemudian mendapatkan intinya, dan kalian pelajari surat Al-Ikhlas itu, maka kalian bisa melihat betapa agungnya ayat Al-Quran itu, dan betapa semua surat Al-Quran itu bisa terangkum dalam Al-Ikhlas sebetulnya. Gitu. Jadi keseluruhan Al-Quran itu bisa dirangkum melalui ayat Al-Ikhlas itu. Kenapa akhirnya Al-Ikhlas itu bisa menjadi bukan inti ya, tapi rangkuman lah kira-kira ngasih bahwa Quran itu ada di surat Al-Ikhlas. Ada lagi tambahan Kang Sidi? Enggak ada. Nah, ini juga ada dari BNU Fajar, Mas BNU Fajar. Suriname hadir. Wah, ini dari Suriname biasanya juga hadir nih. Dari Mas Muhammad Arfan Zidni. Suriname itu adanya di Amerika Selatan. Itu tempat pembuangan masyarakat, bukan pembuangan ya, orang-orang Indonesia, terutama Jawa, itu dibawa ke sana untuk dipekerjakan. Dan sampai sekarang bahasanya bahasa Jawa. Tidak pulang lagi, sudah betah di sana kayaknya. Orang Jawa di Suriname pasti bisa hidup karena komunikasinya dengan menggunakan bahasa Jawa. Makanya nih Mas Mnu Fajar Suriname hadir bisa nih ngomong kayak gini ya, karena ngerti bahasa Indonesia. Jangan-jangan nih. Ini ada Muhammad Arfan, dari Mas Muhammad Arfan Zidni 20 apa namanya, ada Zidni-Zidninya juga sama nih. Punten Kang, bagaimana jika ada seorang hafil Quran tetapi sikapnya tidak mencontohkan dalam Al-Quran? Bagaimana sikap kita kepada orang tersebut? Apa alasannya? Begini, menghafal Al-Quran itu bagus sekali, sangat baik sekali. Karena menghafal Al-Quran itu berarti menjaga originalitas Al-Quran juga. Betul. Ada ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul. Semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah tidak ada jaminan terhadap keotentikannya atau originalitasnya, apakah berubah atau tidak. Hanya satu kitab suci yang dijamin oleh Allah akan terjaga sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran, melalui ayat tadi. Betul. Menggunakan kata-kata nahnu, inna nahnu, ya, sesungguhnya kami, gitu kan.
Nazzalna dzikra, menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga menjaga Al-Qur'an itu. Menggunakan kata kami menunjukkan bahwa menjaga Al-Qur'an bukan hanya kita berpangku tangan terhadap kekuasaan Allah saja. Betul. Tapi juga manusia punya peran terhadap penjagaan kitab suci Al-Qur'an dengan cara menghafalnya. Maka sampai sekarang satu-satunya kitab yang otentik dengan bahasa yang asli itu adalah Al-Quran. Taurat sudah bukan bahasa asli, kemudian Injil juga bukan bahasa asli, Zabur bukan bahasa asli. Al-Quran masih sama dengan bahasa 1400 tahun yang lalu, dengan bahasa yang diturunkan pada saat itu. Seharusnya ketika kita penasaran dengan sosok Nabi, bagaimana Nabi berbicara, apa yang disampaikan saat itu, kita sambil baca Al-Quran juga sebetulnya bisa ya kan? Bisa, baca hadis Nabi juga itu bahasanya sama kan? Sama, persis yang disampaikan Nabi seperti itu. Nah, menghafal Al-Quran berarti sangat dianjurkan. Mereka adalah para pejuang yang ikut juga melestarikan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi, namun, membaca ayat Al-Quran dan menghafalkannya itu akan percuma ketika tidak diamalkan. Ternyata ada misalnya satu orang, misalnya ya, dia hafal Al-Quran, tetapi untuk sholat saja dia nggak paham cara wudhunya kayak apa. Kan di Quran nggak ada cara wudhu. Kemudian doa wudhunya kayak apa, niatnya, gitu kan. Sholat, waktu sholatnya cuma 3, gitu kan. Sholat wusta yang isinya zuhur dan asar, sholat Aisyah yang isinya maghrib dengan Aisyah, dengan sholat fajar yang isinya sholat subuh. Tapi praktek berapa rakaatnya nggak ada di Al-Quran. Gerakannya gimana? Gerakannya kayak apa? Syarat sahnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya nggak ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi para penghafal Al-Quran, penting juga untuk mengetahui dan mendalami isi Al-Quran itu dengan cara mengetahui hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya. Karena pernah ya saya terjadi ada orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata wudhunya acak-acakan, Mas Fabi. Menghilangkan najis juga nggak bisa. Padahal kesucian, toharo itu adalah salah satu syarat penting untuk sahnya sebuah sholat, gitu kan? Dia nggak bisa menghilangkan najis dengan cara yang benar. Nggak tahu najis ada yang mutawasito, ada yang mukhaffafa, ada yang mughalladzah. Kemudian nggak tahu juga bahwa najis itu ya ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Adanya di mana sih pelajaran itu? Adanya di kitab-kitab fikih. Tapi sholatnya masih 4 rakaat ya Kang, kalau zuhur ya. Yang masih itu 4 tadi. Masih 4 rakaat. Adanya di kitab-kitab fikih. Makanya orang yang tidak menghafal Al-Quran tetapi mempelajari misalnya ilmu fikih itu bagus, gitu. Tidak bisa dibandingkan kamu hafal Quran enggak. Wah, saya mah hafal Quran. Tetapi ternyata dalam praktik ibadahnya nggak sesuai, gitu kan. Karena di Quran nggak semuanya dijelaskan secara detail, gitu kan, secara terperinci. Adanya nanti di hadis Nabi. Itu pun masih kemudian dirumuskan lagi oleh para ulama menjadi hukum-hukum fikih, gitu kan. Karena hadis Nabi kan banyak juga, gitu. Nah, yang menarik adalah pernyataan dari almarhum Kiai Ahmad Zahid. Mbah Zahid bilang bahwa untuk anak cucu saya, jadi beliau nggak mengatakan keluarga yang lain, terserah, punya pendapat masing-masing. Untuk anak cucu saya anjurkan sebelum menghafal Al-Quran harus belajar fikih dulu. Karena kalau sudah belajar fikih, termasuk juga memahami dalil-dalil fikihnya, dalil-dalil ibadahnya, otomatis nanti ayat Al-Qur'annya itu sedikit-sedikitnya hafal gitu. Dan mudah difahami gitu ya. Mudah difahami. Jadi praktekkan ibadah itu secara benar dulu, nanti hafal Qur'annya bisa menyusul. Tapi kalau misalnya ada orang yang fikihnya luar biasa, kemudian hafal Qur'an juga, ya itu istimewa. Gitu kan. Tidak semua orang bisa seperti itu. Itu bukan soal pernyataan Baza, itu bukan soal prioritas harus fikih dulu, bukan ya kan? Bukan, maksudnya percuma saja kalau menghafal Al-Qur'an tapi fikihnya juga nggak pas gitu kan. Nanti ibadahnya nggak sah semua. Betul. Gitu. Betul. Tapi kalau belajar fikih dulu, nanti bisa saja Al-Qur'annya menyusul. Iya. Gitu kan. Karena fikihnya dipraktekkan, kemudian Al-Qur'annya
sebagai dalil fikihnya gitu, itu ada gitu kan. Nanti tinggal dilancarkan dengan cara ya menghafal tadi. Itu luar biasa kalau begitu ya Kang Zul ya. Jadi bagi yang belajar fikih dan tidak hafal Quran, ya jangan berkecil hati juga. Gitu. Karena kalian sudah mempraktikkan ajarannya. Gitu. Tidak hanya sekedar mengetahui tapi mengamalkan dengan benar. Itu sih apa ya, nasihat Mbah Zahid kepada anak cucunya gitu. Iya. Kalau kepada yang lain, mangga silahkan. Kalau ternyata baik, mangga diikuti juga boleh ya Kang Zahid ya. Kalau misalnya mau mengikuti juga nasihat Mbah Zahid juga silahkan saja. Iya. Jadi makanya memang disayangkan ada orang yang hafal Quran tetapi kandungannya tidak tahu sama sekali. Atau sikap-sikapnya tidak representasi dari Al-Quran. Malah belajarnya itu dari terjemahannya. Kan beda antara terjemahan dengan kata-kata asli Arabnya gitu, akan berbeda. Harusnya memang representasi puncaknya ketika menghafal Quran ya kepada sikap ya akhirnya. Ya. Bisa merefleksikan itu dengan sikap ketika berinteraksi dengan sesama manusia begitu ya. Kalau sikap, dan Al-Quran punya nama banyak, Mas Wabi. Al-Quran itu bukan hanya satu nama gitu, banyak. Ada yang Alkitab, artinya buku. Ada juga Al-Furqan, artinya pembeda benar dan salah. Kemudian itu satu akar kata dengan Al-Faruq, Umar Al-Faruq yang memisahkan hak dan batil. Ada juga namanya Az-Zikr, yang tadi inna nahnu nazzalna dzikra. Az-Zikr. Jadi yang dijaga oleh Allah adalah Az-Zikr, bukan Quran, bukan kitab. Tapi Az-Zikr yang dijaga originalitasnya sama Allah. Kemudian ada juga Al-Mau'izah, pelajaran atau nasihat. Ada juga namanya Al-Hukm, artinya hukum atau aturan. Ada yang Al-Hikmah, kebijaksanaan. Ada Ar-Rahmah, karunia. Ada Ar-Ruh ya. Ada Al-Bayan, penerang, penjelas gitu kan. Kemudian Al-Kalam, ya, ucapan atau firman. Al-Bushro, kabar gembira. Al-Bushro itu juga nama lain dari Al-Quran. Kemudian An-Nur, cahaya, dan masih banyak lainnya lah. Itu nama-nama Al-Quran, banyak sekali. Kalau isi kandungan pokoknya apa? Yang pertama adalah akidah atau keimanan, ketauhidan. Makanya membaca Al-Ikhlas 3 kali nilainya sama dengan membaca Al-Quran secara utuh. Tetapi ini masih lanjutan dari yang tadi, membaca Al-Ikhlas 3 kali tadi ya. Tetapi pembacaannya bukan hanya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang 3 kali ya? Diulang 3 kali, enggak begitu. Yang dimaksud Al-Quran 3 kali itu dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran, dan juga dengan khusyuk ya. Dengan kedalaman maknanya, dengan tajwidnya, dengan segala hal yang berkaitan dengan Al-Ikhlas itu tidak dibaca hanya secara lisan, tapi akal kita kosong, hati kita kosong gitu, masih ingat dunia, bukan itu. Maka beratan mana? Ya sama beratnya. Membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan membaca Al-Quran secara utuh 30 juz itu sangat berat gitu. Nah, penting juga sih orang kemudian melaksanakan, menjalani kehidupan ini dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran sekali lagi adalah sumber ilmu pengetahuan. Jangan mudah komentar kalau nggak tahu ilmu pengetahuannya, nggak tahu caranya. Misalnya gini ya, ada seorang pejabat misalnya, datang ke sebuah acara tahfidz Quran, kemudian didatangkan anak kecil gitu. Pak pejabat, ini alhamdulillah adik ini umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Oh alhamdulillah. Berapa juz lagi gitu. Itu kan jadi sok-sokan dia tahu gitu ya. Tahu Al-Quran, dia tahu Islam gitu kan. Ternyata alhamdulillah 30 juz. Jadi berapa juz lagi deh gitu kan. Iya. Itu komentar kadang-kadang ya menyesatkan juga. Atau kan misalnya gini, kalau misalnya saya sudah ngatamin Al-Furqan nih gitu, misalnya enggak tahu ya. Jangan disalahin, itu juga namalin Al-Quran ya. Namalin Al-Quran. Jangan disalahin, dikira punya kitab baru enggak gitu. Kemudian inti ajaran dari Al-Quran juga adalah ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Tuh, ada juga yang ketiga adalah akhlak. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, akhlak juga kepada lingkungan sekitar. Ya 3. Yang 4 adalah muamalah, yakni hubungan antara manusia. Yang kelima adalah ada kisah-kisah atau cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul, meskipun tidak semua Nabi dan Rasul diceritakan kisahnya, dan meskipun tidak sampai detail banget kan gitu, secara umum saja gitu, cerita tentang
kisah-kisah umat terdahulu, atau orang-orang soleh ataupun orang-orang ingkar. Kemudian yang terakhir adalah intinya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, semangat untuk mencari ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan juga semacam penemuan-penemuan, inovasi-inovasi gitu kan. Itu dalam Al-Quran dianjurkan sekali untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Kedudukannya apa sih dalam Islam Al-Quran itu? Kedudukannya yang pertama sebagai mukjizat, atau fungsinya ya, perannya gitu sebagai apa? Sebagai mukjizat. Karena semua kitab suci terdahulu itu bukan mukjizat. Ya. Tetapi hanya Al-Quran yang ditempatkan sebagai mukjizat. Mukjizat nomor berapa Al-Quran itu di ajaran Islam Nabi Muhammad ini? Nomor 1. Justru nomor 1 ya? Bukan membelah bulan, bukan juga Isra Mi'raj, tetapi Al-Quran itulah mukjizat yang nomor 1 dalam ajaran Islam. Karena Al-Quran itu bisa disesuai dengan likulli zaman memakan, sesuai dengan setiap zaman, setiap waktu dan setiap tempat. Gitu. Yang kedua adalah kedudukannya sebagai wahyu tentunya, bahwa ini bukan catatan dan karangan dari Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup, dan yang keempat sebagai sumber hukum. Itu Al-Quran. Oke. Ya. Tapi sebetulnya saya soal kedudukan kan sini. Jadi saya sempat kepikiran diskusi kemarin sama teman juga. Ketika sampai kitab suci itu di negara kita kan sini. Ke negara kita jelas bukan negara Islam kan. Tapi kita juga percaya bahwa Al-Quran juga kan sumber hukum kita juga. Kalau seandainya ada kontradiksi antara hukum yang ada di Indonesia kemudian dengan yang dalam Quran misalnya, lalu bagaimana kita memposisikan diri kan situ? Contohnya aja langsung. Kayak misalnya ada hukum soal pencurian misalnya gitu. Ya. Atau perzinahan. Ini dalam beberapa kasus memang tidak dibahas dan tidak tercover oleh hukum-hukum kita di Indonesia khususnya. Itu. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa seharusnya ini cepat diadakan karena memang ini bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam misalnya. Potong tangan. Soal potong tangan juga. Bagaimana menyikapi itu sebetulnya Kang Sidney? Begini. Atau kedua. Ya. Bagaimana kedudukan Quran di negara kita? Ada yang bisa membandingkan antara Quran dan Undang-Undang Dasar misalnya dan lain-lain. Gitu. Yang pertama bahwa ajaran syariat Islam atau hukum fikih gitu ya, sebetulnya ingin diterapkan di Indonesia tuh nggak apa-apa. Tetapi akibatnya terjadi perpecahan. Apakah umat Islam berani bertanggung jawab dengan adanya perpecahan umat manusia ini? Saya pernah bilang bahwa seandainya hukum Islam diterapkan di Indonesia, maka ada beberapa daerah yang akan memisahkan diri dari NKRI dan akan membentuk negara agama lainnya. Seperti di Bali mungkin saja akan berdiri negara Hindu. Atau di daerah Indonesia Timur akan berdiri negara Katolik, negara Kristen gitu kan. Apakah kita memaksakan tetap untuk mengesahkan hukum syariat Islam di Indonesia, sementara di sisi lain kita meridhoi adanya negara Hindu? Mana yang kita pilih? Itu secara langsung kita akan meridhoi berdirinya negara agama lain. Akan secara langsung seperti itu, meridhoi berdirinya agama Hindu, meridhoi berdirinya agama Kristen atau agama Katolik atau agama Buddha dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari karena berdirinya agama-agama lain sebagai sebuah negara itu kan madorotnya lebih besar gitu. Ada kemusyrikan yang kita ridhoi berarti akhirnya kan. Nah, lalu bagaimana dengan Pancasila ini? Cocok sekali, di mana Pancasila ini tidak menghilangkan ajaran Islam juga, meskipun kata-katanya memang sudah dihapus. Tetapi esensinya ternyata di masyarakat ini juga banyak aturan-aturan yang berdasarkan syariat Islam, gitu kan. Kemudian adanya Kementerian Agama yang mengurusi haji, ada mengurusi zakat. Buktinya sholat di mana-mana. Di Indonesia ini musolah paling banyak kok dibandingkan Timur Tengah. Setiap gang dan setiap perusahaan itu pasti ada musolah. Nggak ada itu gereja di perusahaan-perusahaan. Ada di musola-musola. Kemudian kita mau sholat dimanapun diizinkan sebetulnya. Jadi tidak ada itu istilah umat Islam kemudian dikriminalisasi oleh pemerintah manapun ya, maksudnya.
kemudian umat Islam itu ditekan, itu nggak ada. Karena kita sampai sekarang podcast begini aja boleh kok. Gitu, ibadah kita tidak pernah dilarang kok. Nggak dilarang gitu. Tetapi keutuhan dan kepersatuan bangsa Indonesia itu tetap terjaga, dan itu kan lebih diprioritaskan gitu. Betul. Karena ayat Al-Quran juga melarang wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai gitu kan. Haram berarti bercerai-berai itu. Dan kalau begitu bersatu itu lebih dianjurkan. Betul. Gitu kan. Sehingga ada perbedaan jangan ditonjolkan perbedaannya gitu. Setiap orang pasti berbeda dong. Bahkan sesama umat Islam juga ada perbedaan yang yang menonjol gitu kan, antara misalnya umat Islam yang di Jawa dengan umat Islam yang di Sumatera, itu juga pasti akan berbeda. Kita mengabaikan persamaan, tapi kita lebih menggunakan perbedaan juga. Nah, itu terbaik ya. Gitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Soal posisi membandingkan Quran dengan undang-undangnya. Undang-undang, iya nggak sebanding dong. Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan, tidak apple to apple gitu ya? Tidak apple to apple. Itu namanya membandingkan apple dengan durian. Enakan durian sih. Enggak, durian itu adalah buah yang luar biasa. Dia yang suka sama durian dengan yang benci durian itu sama banyaknya. Sama banyaknya. Makanya Indonesia ini terpecah belah oleh durian. Gitu kan. Boleh, bisa itu, bisa. Jadi tidak apple to apple membandingkan antara Al-Quran dengan durian. Loh kok? Maksudnya Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar. Kan nggak sebanding. Dan posisinya juga tidak, ya mereka saling berkaitan ya kan. Kesuciannya juga beda, gitu kan. Sakralitasnya beda. Tetapi Undang-Undang Dasar kita juga memuat banyak hal yang terkandung dalam kitab suci gitu. Banyak sekali terkandung di situ. Iya. Oke, dan alhamdulillah masih terjaga kok umat Islam di Indonesia. Iya betul. Justru kita yang terbanyak ya. Kita terbanyak. Yang haji yang terbanyak di Indonesia. Ini ada dari Henry Nanang. Assalamualaikum Kang, mau nanya, ngambil dalil dari Injil boleh nggak Kang? Nah, kalau mengimani kitab suci terdahulu bagaimana caranya? Nabi Muhammad pernah memberikan arahan. Kalau ada kabar-kabar dari kitab suci terdahulu, kalian jangan benarkan dan juga jangan mendustakan. Posisinya gimana? Posisinya? Biarkan saja. Dibilang dusta juga barangkali ada yang masih benar, ada yang belum berubah sesuai dengan firman Allah asli gitu ya. Dibilang benar juga, siapa tahu itu sudah perubahan. Makanya statusnya gimana? Statusnya adalah itu sebagai jejak-jejak kenabian nabi-nabi terdahulu, meskipun memang sudah tidak asli lagi. Yang kita imani adalah bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut dan benar gitu ya, adanya. Tapi Allah tidak menjamin terjaganya originalitasnya. Gitu. Jadi mengutip ayat-ayat Injil selagi itu masih sesuai dengan ajaran Islam, maka itu bisa dipastikan atau bisa digunakan, gitu ya. Kalau misalnya mengutip ayat-ayat Injil tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan syariat Islam, maka itu tidak boleh. Begitu. Tapi paling aman mungkin ya. Cuma ngapain sih belajar kitab suci yang lain? Sementara kitab kita sendiri ternyata tidak dipelajari sama sekali. Dan mempelajarinya pun tidak selesai dalam 1 hari atau 1 tahun. Betul. 10 tahun pun nggak bakal selesai belajar Al-Quran. 100 tahun nggak bakal selesai. Sudah fokuskan dulu belajar Al-Quran. Untuk mereka yang belajar kitab suci yang lain, itu ada jurusannya sendiri. Iya. Ya, ada spesialisasinya sendiri yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kan ada jurusan perbandingan agama atau religion studies gitu ya. Betul. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang seperti Dr. Zakir Naik, orang-orang seperti Ahmad Didat. Iya. Di Indonesia juga banyak tuh orang-orang ahli perbandingan kitab suci yang lain, perbandingan agama. Untuk kita fokus saja belajar agama kita sendiri. Betul. Begitu ya. Dan ini ada dari Mbak Tika Amelia juga. Assalamualaikum Kang. Berarti kalau kayak gitu bukan salah orang-orang Kristen dong kalau mereka menjadi salah paham tentang Allah, mengertikan Nabi Isa bagaimana Kang gitu. Gimana? Jadi bukan salah orang Kristen. Kalau saya lihat ini merespon dari Paulus tadi yang membawa agama Kristen ke Yunani Amerika. Berarti kan bukan orang Kristen saat ini yang mereka akhirnya tidak paham dengan Allah dalam Quran, kemudian malah mengimani Nabi Isa sebagai kita Tuhan. Diberikan akal sehat
salah satu fungsi akal itu adalah membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Di antaranya adalah apakah di kitab suci yang sudah berubah itu menurut pandangan kita ya, kitab suci yang sudah berubah seperti Taurat, seperti Zabur dan Injil, apakah terdapat kontradiksi atau tidak? Karena karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang kontradiktif. 1 tambah 1 2, kemudian di tempat lain 1 tambah 1 3, itu nggak mungkin, gitu kan? Jadi kontradiksi itu menunjukkan adanya kekurangan, adanya kesalahan. Ya. Kemudian di Al-Quran ada nggak ikhtilaf itu? Ada nggak? Di mana perbedaan dalam Al-Quran? Ada nggak? Tidak ada. Tidak, pemaknaannya mungkin ada, mungkin Al-Quran tidak ada. Iya, di Al-Quran ada nggak perbedaan? Ikhtilaf gitu, kontradiksi. Oh, tidak ada. Ada dong. Al-Qurannya. La wajadu ikhtilafan katsirah. Mereka akan menemukan kontradiksi yang banyak. Kan ada kan? Oh iya. Kata-kata kontradiksinya ada gitu. Maksudnya kalau antara ayat satu dan ayat lain nggak mungkin bertolak belakang. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita mengkaji antara kitab suci yang lain dengan kitab suci Al-Quran, maka kita bisa menemukan banyak kontradiksi antara ayat satu dengan ayat lainnya di dalam kitab suci yang sekarang kita tahu di agama lain. Sedangkan kalau kita mengkaji Al-Quran, tidak ada satupun kontradiksi yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, salah satu meyakini bahwa kitab suci ini sudah dipalsukan, diselewengkan adalah banyaknya kontradiksi itu antara Al-Quran dengan kitab terdahulu. Dan umat Kristiani tentunya banyak juga yang tahu bahwa ini ada kontradiksi antara A dan B, B dengan C gitu. Ayat-ayatnya saling bertolak belakang gitu kan. Karena bagaimanapun yang merubah bukan Tuhan gitu kan Sidney. Iya. Sehingga betul-betul. Nah, originalitas Quran itu yang silakan bandingkan, silakan cari kontradiksinya, kemudian cari kesalahannya pasti tidak ditemukan karena yang pasti menjaga tidak akan Allah, ditemukan. Gitu kan, ya. Karena kalam Allah itu pasti benar. Ini challenge ya. Challenge, silakan. Malah kata Dr. Zakir Naik, kalau misalnya menemukan kontradiksi dalam Al-Quran, saya siap masuk Kristen gitulah. Saking tidak mungkinnya gitu, akhirnya berani sekali. Nah, ini juga ada dari kira-kira gitu ya Mbak Atika ya. Ini dari Bang Budi Supardi, Gorontalo hadir. Wah, jauh-jauh hadir ya. Bagas Gagas dari Gorontalo langsung ke Lemah Abang nih, hadir. dari Gorontalo Bang Mas Budi, dari Bagas di Lemah Abang situ ya. Ada Mbak Ati Nurhayati, ini ada ngasih emot nih. Di Mbak Fitri Karlina ZA, Derek Ngaus Kiai. Umar Benu, Umar hadir. Ada Mbak Sulis Listiani, Australia hadir. Nah, kalau Amerika hadir kita suruh konfirmasi Amerika benar ya. Ini Mbak Sulis di Australia benar ya? Australianya bagian mana nih? Bagian mana nih? Sulis? Atau bagian Canberra atau bagian Sydney Ilman? Ini ada Mbak Fitri Karlina ZA mau nanya nih, Kiai mau tanya, kalau kitab suci yang lain, misal Injil, apakah kita harus suci dulu kalau mau megang seperti megang Al-Quran atau bagaimana? Berbeda. Tidak harus suci, kemudian membacanya pun tidak mendapatkan nilai ibadah. Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang tidak bernilai ibadah. Itu perbedaannya. Nah, nanti nyambungnya dengan bagaimana cara kita mengimani Al-Quran kalau begitu, atau mengimani kitab suci. Cara mengimani kepada kitab suci adalah kita harus meyakini bahwa semua kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabinya adalah firman Allah, bukan firman dari atau bukan kata-kata dari para nabinya, atau bukan juga ucapan dari malaikat Jibrilnya, bukan. Semua itu kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita cara mengimaninya adalah dengan meyakini bahwa wahyu yang diturunkan itu adalah benar dan otentik. Benar, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, kontradiksi. Kemudian otentik, asli, memang itulah yang diturunkan Allah kepada hambanya, kepada para nabi dan kepada para rasul. Jangan ada keraguan apakah betul ini Quran bilang begini gitu. Karena Al-Quran tidak ada keraguan, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau ada yang ragu terhadap ayat Al-Quran, benarkah ini datangnya dari Allah, maka buat aja kalau mampu. Gitu. Kemudian cara mengimani kitab suci juga dengan cara mengkajinya, mempelajarinya. Ya, kajian-kajian fikih, kajian-kajian tauhid, kajian tasawuf,
kemudian kajian sains juga, silakan kaji sedalam mungkin. Nah, itu bagian dari cara kita mengimani kitab suci. Dan terakhir adalah mengamalkan. Amalkan apa yang kita dapat pelajaran dari kitab suci tersebut. Siap. Ini juga ada Mbak Fitri Carolina ZA nanya lagi nih. Mau tanya lagi Kiai, kitab Injil, Zabur, Taurat yang asli apakah sekarang masih ada? Sama Ahlul Kitab juga mungkin ya, yang sini sekalian. Taurat nggak ada yang asli udah. Kalau misalnya Injil nggak ada juga, Zabur nggak ada juga yang asli. Tidak ada satupun kitab suci terdahulu yang tersisa, yang masih asli. Itu kenapa Al-Quran ada yang sini ya? Itu kenapa Al-Quran turun dan dijamin keasliannya. Waktu konsili Nicea tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin yang pernah saya ceritakan mengumpulkan orang-orang para ulama, kemudian ingin membuat sebuah ajaran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau setidaknya adalah anak Tuhan. Ternyata setelah voting yang menang adalah Nabi Isa sebagai Rasul, sebagai manusia biasa, gitu kan. Ternyata para ulama yang menyetujui Nabi Isa sebagai Rasulullah ini dibunuh semua. Kemudian dibuatlah rapat baru dengan ulama-ulama yang menyetujui Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. Dan disitulah dibuat konsep Trinitas juga. Gitu. 3 dalam 1, 1 dalam 3 atau gimana lah gitu. Ya? Ini baru dibuat saat itu ya? Baru dibuat saat itu. Nabi Isa dilantik sebagai Tuhan di saat itu. Nah, di situ juga dirumuskan lalu kitab sucinya yang mana? Karena sebuah agama itu unsurnya minimal 3. Nanti ada tambahan 1 lagi ya. 3 itu adalah pertama Tuhan, kedua adalah kitab suci, ketiga adalah nabi. Dan yang keempat adalah umat. Nah, itu disebut sebagai agama. Nah, lalu kitab sucinya bagaimana nih? Ternyata mereka menseleksi kitab-kitab suci. Ada puluhan kitab suci, Injil versi masing-masing penulisnya. Gitu. Di antara kitab suci Injil yang dikumpulkan itu, akhirnya terbentuklah 4, yaitu Markus, Lukas, Yohanes dan Matius. Ya. 4 Injil yang diresmikan sebagai Injil versi Kristiani gitu ya. Nah, kitab-kitab yang lain bagaimana? Ternyata kitab-kitab yang lain yang memuat nubuat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad atau ketauhidan itu disembunyikan semua. King James ya? Bukan King James. King James itu versi apa bukan? Bukan, King James itu adalah versi terjemahan. Oh, versi terjemahan. Bahasa Inggris. King James itu terjemahan bahasa Inggris. Terbaik saat ini adalah King James gitu kan. Nah, kitab-kitab yang lainnya disembunyikan. Ada Injil Barnabas, ada Injil Maryam, ada Injil banyak lah. Itu disembunyikan. Konon katanya kalau di gereja Vatikan ada tuh Injil-Injil itu di sebuah tempat tersembunyi gitu. Dan beberapa orang berhasil menyelundup ke sana gitu kan. Kemudian melihat naskah asli dari Injil-Injil yang disembunyikan. Nah, itu kemudian mereka sadar bahwa ternyata ajaran Injil yang asli dengan ajaran Injil yang dia ketahui saat itu ternyata berbeda jauh. Gitu. Sehingga banyak yang akhirnya kembali ke ajaran yang benar gitu kan, ke Islam. Jadi Injil-Injil yang lain disembunyikan dan tidak bisa disebarluaskan dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Gitu. Gak ada, semuanya gak ada. Apa ya namanya Injil? Disebutnya apa ya? Injil-Injil tersembunyi itu ya? Oh, ada sebutannya sebenarnya? Ada sebutannya. Saya lupa sebutannya. Ini teman-teman juga nanti saya sudah mulai cut ya. Pertanyaannya sudah saya batasi karena waktu yang membatasi kita. Cuman kayaknya saya bacain gak apa-apa ya? Bacain aja. Ada berapa lagi nih? 3 lagi kayaknya pertanyaan. Di NU Channel kok gak dibacain? Iya, kebetulan ada gangguan kemarin, jadi masih ada trouble. Kemarin juga beberapa kali juga masih ada trouble di live bareng. Jadi sementara ini saya akan bacakan dari Al-Khiyarah TV dulu aja Kang Zidni. Nah, ini ada juga dari ada Siti Romlah nih, Kang Fabi dan Kang Zidni. Ini nggak enak bacanya saya nih, kasih baca sendiri. Ada Kang Zidni ganteng, sehat selalu. Mana sih? Ya, biasa aja sebenarnya ya. Ini ada Siti Romlah, Mbak Siti Romlah. Ada Sigit. Enggak lah, kalau disebut Kang Zidni ganteng, enak-enak aja. Nah, ada enak-enak aja disebut Kang Zidni.
Yang penting yang ngucapin perempuan aja gitu ya. Ini ada Mbak Mas Sigit Putra hadir, sehat selalu Kang Zidni. Ada Umar Benu dari Garut hadir. Amin. Mas Sabil Ami hadir, saya selalu, kajiannya mantap. Ini ada Mbak Erlina Habibah. Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam. Ini punten tadi kata Kang Zidni kan Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Tapi bagaimana dengan nasikh mansukh? Oke, begini. Ada ulama yang mengatakan ayat Al-Quran ada berapa sih? Ada ayat Al-Quran itu ada yang 6.000 sekian, ada yang 6.000 sekian, beda-beda kan? Yeah. Dan ada juga yang mengatakan ayat Al-Quran itu 6.666. Yeah. Ternyata kalau dihitung nggak sampai 6.666. Yang benar adalah 6.236 ayat. Kalau kita lihat Quran versi cetakan Pakistan ya, itu di bagian Al-Fatihah itu ada 6 baris. Kemudian di surat Alif Lam Mim Al-Baqarah itu 6 baris. 6 baris pertama di halaman kedua. 6 baris berikutnya yang Al-Baqarah Alif Lam Mim itu di halaman ketiga. Nah, itu bisa untuk cara baca ayat Al-Quran 6, 2, 3, 6. Jadi ayat Al-Quran itu 6.236. Itu yang cetakan versi Pakistan ya. Kalau cetakan versi Madinah ada yang beda-beda sih, ada yang 7 baris gitu kan. Kalau yang cetakan versi Pakistan begitu, sengaja disusun seperti itu supaya mengetahui ayat Quran itu 6236. 6236. Nah, bagaimana dengan yang mengatakan 6666 ayat? Itu adalah kategorisasi dari kandungan Al-Quran. 6000 itu rinciannya gini. 1000 ayat itu bercerita tentang perintah Allah. Mengandung perintah Allah. 1000 lagi, mohon maaf saya ulangi ya. 1000 itu perintah Allah. 1000 ayat itu larangan Allah. 1000 ayat janji Allah. 1000 ayat ancaman Allah. 1000 ayat kisah-kisah. 1000 ayat adalah pelajaran. Kan udah 6000 nih jumlahnya. Kemudian yang 500 adalah hukum. Yang 500 hukum, yang 100 itu nasikh mansukh ya. Kalau nggak salah. Ya. Saya lupa nih. 6.666 ayat. Kurang berapa lagi sih? Itu baru 6.600. 6.600. 66. Kemudian 66-nya nasikh mansukh tadi ya. 100-nya tadi 500-nya 500 kan tadi. Gini, 500-nya itu adalah hukum. 100-nya itu adalah nasikh mansukh. Kemudian 66-nya itu adalah zikir-zikir dan doa. Jadi itu adalah isi kandungan Al-Quran. Yang bisa saja satu ayat itu terhitung 2 kali sampai 3 kali. Karena di dalam satu ayat itu ada larangan, ada juga perintah, ada juga kisah gitu ya. Jadi satu ayat bisa dihitung 2 sampai 3 kali. Karena kategorinya bisa ada kategorisasi gitu kan. Jadi Mas Fabi kalau dikategorikan laki-laki masuk, dikategorikan mahasiswa masuk, dikategorikan santri ada juga. Tapi sayangnya cuma satu. Fabinya cuma satu. Dikategorikan sebagai orang Cirebon ada lagi gitu kan. Kayak grup WA kan. Grup WA kan itu kan banyak banget. Orangnya satu. Tapi kita masuk grup yang berbeda-beda. Nah, 6.666 ayat adalah kandungan Al-Quran gitu. Nah, bagaimana dengan nasikh mansukh? Ini adalah hukum nasikh mansukh ini yang paling banyak membuat orang murtad. Karena mana mungkin sih Allah merevisi gitu kan. Tetapi justru disinilah bahwa menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai respon terhadap masyarakat. Ketika masyarakatnya sudah tidak seperti itu, maka responnya akan berbeda. Ini ditutup aja boleh? Jadi respon Allah terhadap kondisi sosial masyarakat itu akan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka itu kemudian ada terjadi nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu unik. Jadi ada ayat dihapus, hukumnya ayatnya masih ada. Tapi masih dipercaya sebagai ayat Quran, tidak hilang sampai sekarang masih ada. Ada juga yang ayatnya hilang, hukumnya masih ada. Itu ada. Misalnya tentang hukum zina muhson ya. Itu ayatnya udah nggak ada. Tapi kemudian hukumnya masih ada. Jadi unik lah gitu.
antara nasih dan mansuh. Ada juga ulama yang kemudian ayat Quran ini dimansuh ya, dihapus hukumnya berdasarkan hadis gitu. Yeah. Walaupun ulama lain menolak, masa iya sih hadis dimansuh oleh hadis? Nggak mungkin dong, atau hadis memansuh Al-Quran. Beda dong derajatnya. Yeah. Ada ulama yang menolak hadis menasah Al-Quran. Yeah. Tapi ada ulama yang setuju hadis menasah Al-Quran gitu kan. Jadi nasih mansuh ini memang bukan berarti Allah itu pelin-pelan, bukan. Tetapi Allah merespon masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau masyarakatnya sudah berubah, masa iya masih dengan respon yang sama? Gitu kan. Maka responnya harus berubah juga dong gitu. Nah, respon yang berubah itu kemudian disampaikan melalui wahyu lagi. Yang ini wahyu, yang ini wahyu. Bagaimana? Ya sama-sama wahyu gitu aja. Cuma memang yang ini sudah tidak berlaku hukumnya, yang ini masih berlaku. Bukan Allahnya melakukan kekeliruan, itu bukan. Semata-mata Islam responsif terhadap perkembangan zaman. Iya, betul. Maka itu kita sebagai para pengkaji Al-Quran juga harus bisa respon terhadap masyarakat. Cara meresponnya adalah kita lihat kondisi zamannya seperti apa. Kemudian kondisi latar belakang sosial, politik, dan lain sebagainya. Harus progresif. Harus juga dilihat. Kekinian dilihat, kedisinian juga dilihat. Kedisinian? Kekinian dan kedisinian. Ya, kedisinian. Kira-kira begitu ya Mbak Erlina Habibah. Ini dari Mbak... Tentang potong tangan tadi belum selesai. Oh iya, gimana? Potong tangan, ini maksudnya ke kajian fikih sebetulnya ya, bukan ke kajian kitab suci sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Apakah semua pencuri dipotong tangan? Tidak. Pencuri tidak dipotong tangan semuanya kan. Tidak semua jenis pencurian dipotong tangan. Nggak, ada nisabnya, ada harganya. Jadi kalau nyolong sendal aja ada batasnya. Kecuali kalau sendalnya uyak-uyak, ya mungkin. Ya. Kalau sandalnya Supreme gitu ya. Atau sandalnya Baim Wong, ya mungkin. Walaupun swallow ya. Walaupun swallow. Karena biasanya mahal-mahal tuh. Iya. Nah, pencurian ini tergantung kadarnya. Satu. Yang kedua, tergantung sering atau tidaknya. Kalau mencuri saja tidak, tapi kalau pencuri bisa gitu ya. Oke. Jadi yang dipotong tangan kan as-sariqu. Kalau udah menggunakan bentuk isim fa'il ya, itu artinya bahwa dia sudah menjadi profesi mencurinya. Jadi kalau sekedar nyuri saja belum tentu dipotong gitu. Kalau sudah jadi pencuri, katakanlah begal. Begal itu kan mungkin aja membunuh. Maka bisa saja nanti hukumannya adalah dibunuh lagi gitu. Kemudian apakah semua pencuri di cerita sahabat gitu dipotong tangan? Tidak juga. Umar bin Khattab pernah melepaskan orang yang jelas-jelas mencuri. Gitu. Kenapa? Karena saat itu ternyata memang sedang paceklik, sedang susah untuk mencari penghidupan, gitu. Sehingga Umar bin Khattab melihat kondisinya memang paceklik, memungkinkan orang untuk akhirnya memanfaatkan kesempatan atau mencuri-curi kesempatan. Begitu ya, untuk melakukan. Bisa juga karena terdesak. Nah, di Indonesia bisa nggak hukum potong tangan itu diterapkan? Saat ini belum bisa. Kenapa? Karena di Indonesia ekonominya belum rata. Korupsi masih di mana-mana. Sehingga orang miskin itu bukan karena pilihan, tetapi by sistem. Miskin karena sistem. Gitu kan? Banyak orang yang akhirnya gitu ya? menghalalkan segala cara karena apa? Mau gimana lagi, uangnya dikorupsi kok, disunatin di sana-sini gitu kan. Maka kemiskinan di Indonesia, kita bicara Indonesia saja, itulah kemiskinan yang sudah tersistematis gitu. Ya kan? Beda dengan Nabi Muhammad yang miskinnya memang pilihan. Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan. Hidupkanlah aku secara miskin dan wafatkanlah aku juga secara miskin. Itu kan pilihan. Atau orang-orang kalangan kaum sufi, miskinnya kan pilihan. Tetapi masyarakat di sekitar kita, miskinnya itu by pada system. Umumnya by system. Jadi ada sistem yang tidak support terhadap kesejahteraan mereka. Kemudian mencuri, potong tangan, kan nggak adil. Koruptor nggak dipotong tangan coba. Kan gitu misalnya. Jadi memang supremasi hukum, kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi memang belum ada di Indonesia. Gitu. Sehingga potong tangan itu belum jadi solusi. Kalau untuk koruptor juga enggak ya? Hukum mati. Oh, hukum mati malah jangan dipotong lagi tangan. Jangan dipotong lagi, hukum mati kalau koruptor.
koruptor juga ada nisabnya kan. Iya, Maksudnya KPK bergerak menangkap koruptor itu misalnya yang merugikan negara 1 miliar. Dan itu pun yang merugikan ada. Ya 100 juta juga pernah. 100 juta 10 kali. Solusinya gitu ya. Supaya enggak diusut KPK. Apa tadi? Ada nisabnya juga. Dan itu pun KPK bertindak itu kalau merugikan negara. Kalau merugikannya secara pribadi. Saya merugikan Mas Fabi, KPK nggak turun tangan, gitu. Karena korupsi masih merajalela, potong tangan belum bisa diterapkan. Yeah. Kita lihat kondisional aja lah. Hukum itu kondisional. Kalau nggak terima dengan bahasa Indonesia, saya arabkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan ilatnya, baik ada maupun tidak adanya. Kalau ilatnya ada, berarti hukumnya bagaimana? Kalau ilatnya nggak ada, hukumnya bagaimana? Gitu. Kondisional saja, tidak terlalu memaksakan. Dan responsif ya harusnya ya. Dan responsif. Kalau dikeluarkan tanpa merespon kejadian atau kepentingan kita ya apa aja, ngapain gitu ya, tidak akan berjalan juga gitu. Orang memperkosa, apakah dirajam? Ya ntar dulu. Belum tentu juga bisa diterapkan. Kenapa? Karena memang kitanya terbuka kok pakaiannya. Yang terlalu itu gini, kayak tadi mencuri. Kesejahteraan sudah merata, masih nyolong terlalu nggak? Terlalu kan? Atau orang tuh nutup aurat semua, masih merkosa terlalu juga. Iya. Gitu kan? Jadi memang agak sulit membayangkan hukuman-hukuman itu diterapkan sekarang gitu. Kecuali memang keadaan sudah berubah dan memang sudah lebih baik, semua sejahtera, masih ada pencurian bisa jadi opsi. Nah, gitu ya. Penjara itu adalah salah satu hukuman fikih juga, at-taghrib, pengasingan. Pengasingan itu kemudian dibentuk atau diejawantahkan sebagai penjara. Gitu kan. Tetapi nyatanya ini juga kritik buat sistem penjara kita. Nyatanya masuk penjara itu ada yang semakin menjadi gitu kan. Karena ketemu dengan teman-teman yang juga sesama profesinya sama gitu kan. Bahkan lebih aman di sana ya. Jadi pembinaan di penjara juga harus pembinaan yang serius dan total gitu kan. Supaya tujuan untuk memberi efek jera juga sampai dan juga pembinaan ya. Supaya orang itu berubah gitu kan. Iya. Punya skill dan lain sebagainya. Keluar penjara lah gitu ya. Keluar penjara bisa jadi membuka usaha gitu. Betul. Udah nggak mencuri lagi gitu. Kayak dia. Nah, oke, ini ada juga kira-kira begitu ya Mbak Erlina. Ini Mbak Ati Nurhayati juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Zidni, maksud dari titiknya huruf ba merupakan isi dari Al-Quran secara keseluruhan. Itu bagaimana? Ya, Al-Quran itu nanti dirangkum di Al-Fatihah. Al-Fatihahnya itu terangkum dalam Bismillah. Bismillahnya terangkum dalam huruf ba yang merupakan singkatan dari bi kana makana biyakunu mayakun. Karena akulah semua yang sudah ada itu ada. Dan karena akulah semua yang akan ada menjadi akan ada. Aku di sini adalah Allah. Gitu. Kalau sampai ke titiknya memang nggak sampai ke situ sih, sampai ke bak saja, nggak sampai ke titik. Tapi kalau mau maksain sampai ke titik, itu bisa diartikan begini, bahwa semuanya berawal dari satu titik. Dan satu titik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan. Goresan garis panjang itu adalah ditentukan oleh titik awal gitu. Semua itu kalau mau maksa sampai titik ya. Iya. Tapi kalau di Islamnya sih sampai ba saja di tafsirnya gitu. Bi kana makana bi yakunu mayakun. Gitu. Kira-kira begitu ya Mbak Ati Nurhayati. Ini dari Mas Budi Supardi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai mohon izin bertanya perbedaan kitab dan suhuf dalam agama Islam. Sudah ya di awal tadi. Jadi kalau Mas Budi tertinggal, nanti Mas Budi silakan cek postingan Instagram lagi. Postingan di Al-Khiyar TV. Setelah ini nanti kita akan upload. Nanti boleh cek lagi ke belakang ya. Dan kita belum bahas Ijazul Quran loh. Gitu. Mujizat Al-Quran secara bahasa. Ya maksudnya bukan harus ada tema sendiri juga. Oh iya, nanti sudah kita siapkan di minggu berikutnya ya. Oh gitu ya. Misalnya segi sastranya kayak apa tingginya gitu. Keunikannya gitu kan harus ada tuh. Bisa jadi catatan teman-teman media ya nanti ya. Ini dari Mbak Naila Salsabil hadir. Nih Mbak Atika rupanya masih semangat nih bertanya ya. Mbak Atika nanya, maaf Kang, maksudnya tadi kata Kang Zidni. Ini pertanyaan terakhir ya Kang Zidni ya. Mohon maaf nih Mbak Atika dan teman-teman yang lain, kita akan batasi pertanyaan sama Mbak Atika nih terakhir.
Jadi maaf Kang, maksudnya tadi kata Kang Zidni sebelum turunnya Al-Quran Allah menyebut dirinya sebagai Bapa, sehingga umat-umat Kristen menyebut atau mengartikan adanya Tuhan Bapa dan Anak, berarti bukan salah mereka. Bagaimana Kang? Kalau yang dimaksud adalah Bapa dalam hal ini adalah pengatur alam semesta, kemudian pengayom, pemberi rahmat, gitu, itu nggak apa-apa. Ideologis tadi itu ya, Bapak ideologis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah biologis, sudah biologis itulah yang salah. Dan pemahaman Kristen saat ini, Katolik saat ini, Kristen dengan Katolik itu dua agama yang berbeda lah. Agama Kristen dengan agama Katolik. Pemahaman mereka kedua agama ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak biologis dari Tuhan. Itulah yang salah. Nah, apakah itu salah pendetanya? Pasti itu salah gereja, salah pendeta. Tetapi apakah salah umatnya? Kalau umatnya tidak menggunakan akal sehat, itu juga perlu dipertanyakan. Apa menelusuri lah kira-kira gitu. Nah, seharusnya ada semacam dialog ya. Betulkah bahwa Tuhan itu memiliki anak biologis gitu? Masa iya sih Tuhan punya anak biologis? Sama dong kayak manusia lah gitu kan. Nah itu perlu ada semacam diskusi antar iman ya. Diskusi antar iman. Dan sebagai kaum Kristiani ya mungkin seharusnya itu mempertanyakan juga tentang konsep ini, termasuk di konsep Trinitas itu. Konsep tentang 3 Tuhan dalam satu dalam 3 itu juga harus dipertanyakan. Karena matematik kita nggak begitu. Kan matematik eksak kan ya. 1 tambah 1 tambah 1 1 tambah 1 tambah 1 3 dong, bukan 1. Nah, mereka mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 ya 1. Kemudian juga konsep-konsep lain. Misalnya ya Trinitas masih mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu kan juga nggak masuk akal. Secara matematis juga nggak mungkin dong ada 100% laki-laki, 100% perempuan. Nggak bisa. Bisanya separuh-separuh gitu kan. Paling mungkin campuran lah gitu. Nah itu ajaran-ajaran yang seperti itu kan harus dipertanyakan gitu. Nah, bisa didiskusikan dan insya Allah Islam bisa lah diajak diskusi. Dan banyak juga diskusi-diskusi yang sudah berlangsung di YouTube misalnya Kang Zidni ya. Banyak. Sebagai referensi mungkin atau pembanding dari diskusi-diskusi lainnya. Atau bisa mengadakan sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebetulnya kalimat Bapak dan Anak tidak ada masalah sebetulnya Kang Zidni. Nggak ada masalah. Tapi sekarang ya ngapain sih kita pakai istilah itu lagi? Kan udah direvisi. Iya. Betul. Kita tetap pakainya Rabb dan Abd gitu. Sudah atau Khalik dan makhluk. Iya. Mungkin itu Kang Zidni pertanyaan terakhir dari Mbak Atika, semoga menjawab Mbak Atika Amelia. Dan terima kasih juga teman-teman ini karena dibatasi waktu dan juga sudah kita stop dulu pertanyaannya sehingga kita bisa mendengarkan kalimat penutup dari Kang Zidni di ngobrol kita malam ini. Kang Zidni kira-kira kita minta kalimat penutupnya untuk malam ini. Ya. Terima kasih Mas Fabi, terima kasih juga kepada para pemirsa Al-Khiyarah TV dan Enu Channel yang masih stay ya. Ya, sebagai kalimat penutup yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain itu diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tetapi kitab suci terdahulu itu adalah episode-episode yang belum lengkap, belum selesai. Episode yang paling terakhir adalah episode yang ada pada diri Nabi Muhammad, yaitu dengan membawa ajaran Al-Quran. Dan Al-Quran ini karena sebagai penutup, ya, sebagai penyempurna dari episode-episode sebelumnya, maka itu apa yang diajarkan di kitab suci terdahulu harusnya sudah ditinggalkan, kemudian beralih kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak sampai terperinci secara detail semuanya. Hanya global-globalnya saja, pokok-pokoknya saja. Tetapi nanti secara rinci ada di hadis, baik itu perilaku Nabi, ucapan Nabi maupun takrirnya Nabi atau diamnya Nabi gitu ya. Pokoknya hadis Nabi itu bisa memperjelas kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, memahami Al-Quran tidak hanya berhenti di situ saja, harus juga dengan memahami hadis Nabi juga. Paling enak, kita langsung
ke buku-buku para ulama atau kitab-kitab para ulama yang sudah meringkas, yang sudah memeras apa isi kandungan Al-Quran. Seperti dalam buku-buku fikih, buku-buku tauhid, buku-buku tasawuf, itu semua sudah ada. Kita tidak perlu repot-repot berpikir lagi gitu kan. Kita tinggal mempelajari dan mengamalkan. Oleh karena itu, mempelajari kitab-kitab ulama itu sama dengan juga mempelajari kandungan Al-Quran. Gitu. Syukur-syukur setelah mempelajari kitab-kitab para ulama tersebut, kita juga bisa menghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan menghafal, lalu dilanjutkan dengan mengamalkannya, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Gitu. Nanti Al-Quran juga jadi saksi dan juga jadi syafaat bagi umat manusia. Bagi manusia. Tetap baca Al-Quran tentunya dengan cara yang terbaik, cara yang benar, dengan tajwid yang benar. Ilmu tajwidnya harus dipelajari ya. Sering sekali di sinetron-sinetron, di televisi, asal di TikTok, dimanapun, di YouTube, itu asal baca ya. Dan rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri melaknatnya. Kenapa melaknat? Karena memang secara bacaan tidak sesuai. Gitu. Kemudian secara pengamalan juga tidak sesuai, atau hanya ada di lisan tanpa ada di perbuatan. Itu maka Al-Qur'annya yang sendiri yang melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dengan mengimani kepada kitab suci, kita diharapkan semakin menghormati perbedaan dan toleransi terhadap umat-umat terdahulu. Gitu. Bahwa mereka pun sebetulnya adalah umat yang mendapatkan dakwah. Kalau masih dalam agama mereka sekarang, agama yang non-Islam gitu ya, ya kita tetap berdoa sambil terus berdakwah dengan cara-cara yang terbaik, gitu ya. Nanti juga kalau memang Allah menghendaki, maka mereka insya Allah dapat hidayah gitu kan. Walaupun kita tidak bisa memaksakan hidayah kepada setiap orang, meskipun orang itu orang yang kita cintai. Terakhir, baca Al-Quran yang banyak, yang sering-sering, kemudian dikaji yang benar gitu ya, dan hormati Al-Quran itu di tempat yang sebenarnya. Nah, terima kasih, itu saja. Waalaikumsalam. Tapi saya baru terhubung ya, saya bacain sedikit lagi dari Enu Channel sedikit ya. Boleh. Nah, sedikit. Sebelum Kang Zidni salam nanti kita tutup, ini ada sapa-sapa dulu sebentar dari Enu Channel. Ini ada dari Mbak Vivi Lutfia. Assalamualaikum Kiai Derek Ngaos. Dari Mbak Vivi Lutfia, Kiai dan Kiai dalam mengimani kitab-kitab suci umat lain itu sampai di mana Kiai? Apakah kita juga harus percaya apa yang dalam kitab suci tersebut termasuk konsep ketuhannya? Terima kasih Kiai. Sudah termasuk dibahas sudah terbahas. Jangan dipercayai semuanya, jangan didustakan semuanya. Itu arahan dari Rasulullah. Kira-kira begitu Mbak Vivi Lutfia, kalau masih bergabung bersama kita ya. Nanti kalau misalnya ketinggalan juga bisa langsung lihat di Al-Khiyar TV atau di Anu Channel ya. Nanti kalau ketinggalan bisa review kembali dari belakang. Dari Mbak Syabnia Baby, ini assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam dan panel, semoga diberkati Allah. Amin. Untuk menyampaikan itu harus berhati-hati, ini kalam untuk tujuan kebaikan bersama, maka sampaikan saja secara umum tetapi dipahami bahasa rutin harian. Pandanglah insan. Nah ini mungkin merespon dari diskusi kita sebelumnya tadi ya. Dari Mas M. Taufik Paulus itu yang banyak berubah ajaran Nabi Isa. Kita declare dulu, kita tidak sedang mencari menjelekan agama lain atau kitab lain ya. Ini sebatas pembelajaran, dan tadi juga sudah bahas soal toleransi beragama juga antara Quran, Injil dan beberapa kitab-kitab sebelumnya. Ada Mang Ruf Sidoarjo hadir, ada Mas Ubaidillah Mansur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Muhammad Taufik, Injil sekarang banyak ditambah dan dikurangi. Nah, dari ada Mang Zali, assalamualaikum Ustadz, hadir lagi Jakarta. Waalaikumsalam. Ada Mbak Siti Romlah, mantap podcastnya, siap. Ada Salik Ambari, Subang hadir. Nah, kira-kira terima kasih Kang Sidney sudah hadir bersama kita. Tadi boleh direspon tuh, ada apa itu? Yang sudah dirubah-rubah itu. Oh iya, ini dari Mas M. Taufik. Ya memang betul, ini sudah kita bahas tadi. Kita sudah bahas. Ada satu tambahan, misalnya ada contoh terjemahan Injil tahun 30 itu menyebutkan katanya Tuan, T-U-A-N, Tuan. Tetapi Injil terbaru itu menjadi Tuhan. Nah itu kan beda kan dari terjemahan kata Lord gitu.
Lord itu tahun 30 terjemahan Indonesia itu masih Tuhan. Tapi tahun-tahun belakangan ya sekarang berubah di ayat yang sama itu menjadi Tuhan. Menambahkan hak saja di tengah itu menjadi sesuatu yang prinsip ya. Tidak orisinal lah ya akhirnya. Dan itu bisa menyimpangkan jauh kan artinya antara Tuhan dengan Tuhan. Atau dibalik hantu, wah tambah jauh kan. Ya itu saja. Walafu minkum. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya pesan terakhir kan, jangan lupa subscribe, like dan share ya video-video kita. Kita cukupkan. Terima kasih sekali sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.